Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Mutiara Refri dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil riset kami dengan judul Stres Akademik dan Tawakal pada mahasiswa yang mengikuti kuliah daring. Perkenalkan, saya Novia Syafitri, mahasiswa jurusan Psikologi dari Universitas Islam Indonesia. Saya Suzana Alfe Putri, mahasiswa jurusan Psikologi dari Universitas Islam Indonesia. Stres akademik dan tawakal pada mahasiswa. Wabah COVID-19 telah memunculkan beragam kepanikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk ranah pendidikan. Terlebih setelah pemerintah pusat secara beruntun menyikapinya dengan berbagai macam tindakan, seperti menetapkan status siaga, darurat bencana, bencana non-alam, perpanjangan status darurat bencana, hingga pembatasan sosial berskala besar. Semenjak itu, diberlakukanlah upaya pencegahan COVID-19 berupa pengaturan jarak sosial dan fisik atau social and physical distancing di berbagai bidang kehidupan. Kebijakan ini dicanangkan mengingat jumlah korban yang semakin hari terus bertambah dan sebaran virus yang semakin sulit dikendalikan. Melalui surat edaran Mendikbud RI tahun 2020 nomor 3 pada Satuan Pendidikan, seluruh pendidikan tinggi di Indonesia mengambil langkah atas anjuran pemerintah untuk melakukan aktivitas belajar di rumah. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan teknologi dengan sistem pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembelajaran daring salah satunya adalah memberikan kebebasan berekspresi kepada ide-ide mahasiswa yang tidak muncul selama pembelajaran offline yang diakibatkan oleh rasa malu, segan, takut, bahkan belum memiliki kemampuan verbal yang baik. Kegiatan belajar di rumah juga menjadi kendala serius, khususnya bagi mahasiswa dari kalangan yang kurang beruntung secara ekonomi maupun wilayah yang kurang terjangkau oleh teknologi. Mereka sering mengeluhkan habisnya paket kuota internet dan kekuatan jaringan yang kurang mendukung untuk proses belajar mengajar yang berjalan lancar. Fenomena di atas disebut oleh ahli psikologi sebagai stres akademik. Saat ini, banyak sekali mahasiswa yang mengalami stres akademik dalam masa perkuliahan dan dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam menemukan cara untuk mengatasi stres akademik dengan mengetahui tingkat tawakal dalam diri seseorang. Hipotesis dari penelitian ini adalah stres akademik memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat tawakal pada mahasiswa. Maksudnya adalah, ketika tingkat tawakal pada mahasiswa tinggi, maka stres akademik yang dimiliki oleh mahasiswa akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini melibatkan 106 mahasiswa aktif yang kuliah menggunakan daring yang berusia 18-23 tahun dari Universitas Islam Indonesia. Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dengan model skala Likert yang disebar secara online melalui Google Form. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua variabel. Variabel independen pada penelitian ini adalah tawakal, sementara variabel dependen pada penelitian ini adalah stres akademik. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian yang kami lakukan terdiri dari 106 mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia dengan rentang usia 18-23 tahun yang bermukim di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam melakukan proses analisis data, kami menggunakan program SPSS version 25 from Windows dengan teknik analisis uji korelasi Spearman-Rao yang merupakan program dari SPSS itu sendiri. Hasil dan pembahasan. Pertama, kami melakukan uji normalitas pada kedua
variabel menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yang kemudian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 dan 0,735 pada variabel tawakal dan nilai signifikansi sebesar 0,200 dan 0,666 pada variabel stres akademik. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kedua variabel merupakan data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, kami melakukan uji linearitas. Nah, pada uji linearitas ini, kami mendapatkan nilai linearity sebesar 0,160 dengan signifikansi 0,690. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel tawakal dan variabel stres akademik menunjukkan pola hubungan yang tidak linear. Oleh karena kami mendapatkan data yang bersifat normal dan tidak linear, maka kami menggunakan analisis statistik non-parametrik, yaitu uji korelasi Spearman-Shrow, dan diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,083 dan signifikansi sebesar 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi antara tawakal dan stres akademik. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hipotesis yang kami ajukan ditolak, yang berarti tidak adanya korelasi antara variabel tawakal dan variabel stres akademik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa variabel tawakal tidak memiliki hubungan negatif dengan stres akademik pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama, disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya. Sekian dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.